as my year as a Fulbright FLTA. Karena yang saya akan sampaikan, walaupun hanya singkat nanti, tapi saya akan berusaha untuk meng-capture the whole year during 2010-2011 when I was selected as one of the Fulbright FLTA. Kalian sudah SMP atau masih SD ya 2010-2011? Well, anyway, these will be the points that I'll be addressing. First, I'm going to tell you bagaimana perjalanan saya berawal sebagai FLTA, sebagai Fulbright FLTA. Lalu ada culture shock atau enggak? Kalaupun ada, apa sih? Lalu bagaimana sih pengalaman pertama, kesan pertama yang saya tangkap tentang Amerika Serikat? Karena saya juga sebelumnya belum pernah ke luar negeri ya, jadi pengalaman FLTA dan US ini adalah my first experience going abroad, living abroad, and studying abroad. And then hopefully I can also talk a little my typical day as a Fulbright FLTA. Dan yang terakhir sampai ke waste, semoga ada lessons yang kalian bisa ambil di sini, dan semoga jika kalian memang berminat untuk apply salah satu program, mungkin FLTA ada yang berminat juga, you can learn from my story and my experience. And by the way, that's the picture of my campus. Jadi saya 1 tahun kantor saya ada di situ dan saya mengajar di situ. Namanya adalah School of Advanced International Studies. Fakultasnya namanya itu ya. Jadi di sini yang berkuliah di sini adalah mahasiswa S2 yang biasanya mengambil jurusan diplomasi, hubungan internasional, politik, sosial, ekonomi, seperti itu. Dan School of Advanced International Studies adalah bagian dari kampus yang namanya Johns Hopkins University, yang sebenarnya main campusnya ada di Baltimore, Maryland, tapi saya ada di tapi kampus ini, SAIS atau School of Advanced International Studies ini ada di Washington DC. Oke, jadi semua adalah berawal pada tanggal 17 Maret 2010 ketika saya mendapatkan email pemberitahuan bahwa alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu FLTA dan saya ditugaskan untuk mengajar bahasa Indonesia di SAIS Johns Hopkins University. Untuk program FLTA kita tidak bisa memilih kita mau mengajar di mana, tapi Aminef yang memilihkan institusi atau host institution ya di mana kita akan bertugas selama 1 tahun. Ya, zaman dulu saya belum pakai Gmail ya, itu pakai Yahoo Mail. Bisa dilihat ini jadul banget. But of course this email is actually not the real start ya. Of course sebelumnya itu tentu saja ada proses seperti tadi yang kalian simak dari paparan Ibu Mita. Saya apply, of course, sudah punya skor TOEFL ketika apply, sudah menyiapkan persyaratan yang lain, including personal statement. Dan diiringi selain ikhtiar juga pastinya doa, tidak hanya doa dari saya, pastinya tentu doa dari orang tua, keluarga, teman-teman. Dan akhirnya di tanggal 17 Maret 2010 ini Allah memberikan kesempatan untuk menjadi salah satu Fulbright FLTA. Oke, sebelum berangkat, this is what I really like about Aminef ya, karena semua awardee-nya dibekali sebelum berangkat ke luar negeri, kami dibekali dengan pengetahuan mengenai budaya maupun akademik sebagai persiapan kami sebelum kami bertugas atau kami belajar ke luar negeri. Dan PDO disebutnya atau Pre-Departure Orientation saya berlangsung di Bali bulan Mei, 3 hari apa ya, saya lupa, 3 atau 4 hari, dan di situ ada sosok yang mungkin kalian kenal, yaitu Bapak Anies Baswedan yang saat ini menjadi gubernur. Beliau adalah salah satu awardee beasiswa Fulbright juga gitu ya. Sepertinya beliau dapat S2 atau S3 atau keduanya gitu. Ya, di situ saya masih kecil dan langsing dan muda ya. Dan itu teman-teman seangkatan FLTA saya. Mungkin ada yang masih ingat sebelah saya itu namanya Pak Henry yang dulu pernah mengisi salah satu sesi extended tahun lalu yang sekarang mengajar bahasa Indonesia di Cina. Jadi Henry ini konsisten sekali, setelah FLTA dia tetap mempraktekkan mengajar bahasa Indonesianya gitu ya di kampus-kampus luar gitu. Kalau saya sudah tidak nyaman lagi mengajar bahasa Indonesia. Mungkin masih bisa, tapi karena tidak dipraktekkan jadi mungkin tidak senyaman dulu. Dan selain sesi bersama satu angkatan FLTA juga ada sesi
bersama dengan orang Amerika yang membagikan pengalamannya kepada kami sehingga kami punya gambaran harus membuka website apa sih untuk mencari akomodasi misalkan, lalu harus berteman dengan orang sana itu seperti apa, kehidupan di kampusnya seperti apa, and so on and so forth. So ini adalah quote yang menurut saya sangat relevan sekali dengan pengalaman yang saya alami. Culture is the widening of the mind and of the spirit. Pengalaman 1 tahun FLTA itu benar-benar membuka wawasan saya gitu ya. Jadi yang disampaikan Bu Mita tadi, untuk bisa terpilih menjadi salah satu awardee Fulbright, kita harus punya modal. Salah satu modalnya adalah kita paham tentang identitas kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa, sebagai seorang Muslim, dan sebagainya. Karena identitas itu yang akan kita bawa ke luar negeri, dan itu yang akan dipotret oleh orang lain gitu. Oh, orang Indonesia itu seperti ini. Oh, orang Muslim itu seperti ini. Dan kesadaran bahwa budaya satu tempat dengan tempat lainnya berbeda, budaya satu bangsa dengan bangsa lainnya berbeda, itu benar-benar mind opening gitu ya. Dan itu benar-benar bisa dikatakan bisa merubah kita menjadi pribadi yang lebih punya self awareness, punya cultural awareness, lebih toleran dan sebagainya gitu. Okay, now I'm moving on to my first culture shock. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa saya kasih foto? Itu tahu kan itu adalah troli bagasi di bandara gitu ya. Kenapa sih, apa hubungannya dengan itu culture shock-nya? Nah, saya kan baru pertama kali nih ya ke luar negeri gitu, dan kalau naik pesawat sudah pernah, tapi kayak domestik ya, penerbangan domestik gitu, dan bareng-bareng temen. Tapi di tahun 2010 ini, bulan Agustus, saya berangkat ke US sendiri. Benar-benar tidak punya temen, jadi modalnya ya hanya ya dirinya sendiri gitu, modalnya ya saya sendiri gitu. Jadi dan ini ya kemampuan berbahasa Inggris of course, karena dulu kalau nggak tahu apa-apa gitu ya bisa bahasa Inggris, bisa tanya gitu kan ya. Nah ini culture shock-nya adalah berhubungan dengan troli bagasi bandara, karena kalau di bandara Indonesia itu kan ngambil troli itu bebas ya, ambil aja, comot aja gitu. Karena kalau keluar negeri kan pastinya bawa kopernya nggak cukup satu tuh. Saya bawa 2 kalau nggak salah dulu. Dan 2 kalau mau dibawa barengan agak susah kan ya, jadi perlu troli. Tapi ternyata di US Airports itu trolinya itu berbayar dan I don't know how to use it gitu. Jadi ini masukin koin kemana atau ini gimana gitu ya. Akhirnya waktu itu gimana ya caranya, saya lupa, ditolongin deh sama orang, ditunjukin caranya gitu. But yeah, I guess that was my first culture shock sih, karena beda budaya ternyata, oh oke, beda ya, ternyata acara troli ini juga beda. Now, my first US experience, karena saya sebenarnya ditugaskan tadi kan di Johns Hopkins di Washington DC ya, tapi ketika datang pertama kali ke US itu tidak langsung ke Washington DC, tapi transit dulu ke Syracuse. Nama kotanya Syracuse, ada di negara bagian New York, tapi dia New York yang up north banget, yang atas banget, yang udah mau deket-deket Kanada gitu ya. Nggak deket sih, tapi maksudnya utara atas banget gitu. Kalau New York yang Manhattan itu kan yang downtown gitu ya. So ada summer orientation namanya, atau ya kalau kalian mahasiswa baru ospek kayak gitulah ya. Jadi di summer orientation ini lagi-lagi kita diberi pembekalan oleh Fulbright. Kalau yang di Bali tadi kan diagendakan oleh Fulbright Indonesia. Kalau yang ini diagendakan oleh Fulbright-nya di US gitu ya. Jadi kita ketemu dengan rekan-rekan FLTA dari puluhan negara lain. Kalau tadi menyimak, Fulbright juga ada di 160 negara lainnya gitu ya, di seluruh dunia. Jadi saya ketemu dengan FLTA dari Jerman, dari Spanyol, dari Jepang, dari Cina, and so on and so forth, yang mereka akan, setelah dari Syracuse, mereka akan ke host institution-nya masing-masing. Saya ke Washington, ada yang ke California, mungkin ada yang ke Georgia, ada yang ke New York, and so on and so forth. Dan ini saya datang pada waktu itu Agustus ya, saya ingat banget 17 Agustus, dan itu momen yang sangat mengharukan karena kayak nasionalisme saya itu kayak gimana ya, diapain ya itu ya, intinya aduh 17 Agustus itu kan biasanya kita merayakan kemerdekaan di Indonesia, ternyata saya malah menginjakkan kaki di Taman Sam gitu, jadi itu benar-benar yang menyentuh sekali, dan itu pas Ramadan juga. Kalau di Indonesia kan kita dari subuh sampai maghrib
kira-kira berapa 13-14 jam ya, di sana agak panjangan dikit, dan kalau summer tuh panas banget gitu. Di sana lagi buka puasa, baru bisa buka puasa tuh maghrib jam 9 seingat saya gitu. Subuhnya jam 4 sampai setengah 5, so it's quite long ya. But yeah, itulah first experience saya di US yang saya rasakan itu. Nah, ini yang terjadi pada summer orientation tadi yang saya bilang ketemu dengan rekan-rekan FLTA dari negara lain. Kalau di Indonesia mungkin pakai batik atau pakai kebaya tuh it feels nothing, it feels normal karena ya, I mean ya, perhaps you feel pretty atau you feel beautiful gitu ya. Tapi kalau di luar tuh rasanya, gimana ya, elegan sekali karena ini Indonesia dan like many of my friends ask me, what are you wearing gitu? Oh, it's so beautiful. Jadi mungkin kalau di sini kayak biasa aja ya kita pakai batik, tapi kalau di luar tuh wow, orang tuh bakal tanya gitu, ini apa namanya? Ini kenapa motifnya seperti ini? Ini maksudnya apa? Ada maksud apa motif seperti ini? And so on and so forth. Kapan kamu biasanya pakai baju kayak gini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak akan kita pikirkan jawabannya kalau kita di Indonesia, karena di Indonesia nobody cares karena semua orang punya batik gitu kan. Tapi kalau di luar, you have to ask yourself gitu. About your identity, about why you do the things the way you do, about why you wear clothes the way you do, and so on and so forth. Oke, nah sekarang di Washington DC mungkin terkenalnya adalah sebagai kota pemerintahan ya, karena memang ibu kota pemerintahan, ada White House atau Gedung Putih, tidak ada gambarnya di sini. Itu adalah Capitol ya, yang di atas ini Capitol, tempatnya kayak representatif atau senate bertugas di situ. Lalu ini kampus saya yang tadi di bawah, ini adalah yang bunga-bunga ini, bunga sakura ini. Di DC itu ada festival namanya Cherry Blossom Festival, kira-kira di bulan Maret gitu ya, ketika bunga sakura itu, ketika spring atau musim semi datang dan bunga sakura itu bermekaran, very beautiful. Nah, ini saya bulan-bulan pertama tuh biasanya disebut honeymoon ya, karena kita baru datang ke tempat baru, everything looks beautiful, everybody looks nice gitu kan. Jadi ini masa honeymoon, senang banget jalan-jalan dan sangat menikmati kehidupan baru sebagai orang Indonesia yang ada di sana, begitu. Now, my typical day as FLTA, ngapain aja sih sebagai FLTA? Tugas utamanya adalah assist teaching ya. As a full-time language faculty, jadi datang seminggu ya bisa 4 sampai 5 hari tergantung penugasan dari supervisornya gitu. Tapi kalau di zaman saya itu ada yang dia emang jadi full-time teacher, yang dia emang pegang kelas, atau ada yang dia jadi assistant teacher atau jadi asdos aja gitu. In my case, saya hanya menjadi guru kelas ketika supervisor saya berhalangan hadir, selebihnya saya hanya menjadi asdos begitu. Tapi selain teaching dan assistant teaching, saya juga harus berkuliah gitu ya. Jadi ada ambil beberapa mata kuliah, kalau nggak salah seminggu ambil 3 sampai 4 mata kuliah. Lalu juga tutoring, jadi kalau ada mahasiswa yang bertanya tentang bahasa Indonesia, ingin minta bantuan mengerjakan tugas bahasa Indonesianya, bisa datang one-on-one tutorial ke saya. Lalu setiap seminggu sekali saya juga harus lead a conversation table gitu, saya biasanya di kantin tempatnya gitu, saya ambil spot yang kira-kira rame gitu, dan siapa yang mau datang, mau latihan ngobrol bahasa Indonesia atau mau ya cari teman buat lunch aja gitu, bisa di situ. Plus juga ada tugas language lab atau lebih ke listening practice gitu ya kalau di lab. What else did I do as FLTA? Apakah hanya serius-serius aja belajar dan juga mengajar? Ternyata tidak ya, harus juga kadang-kadang meeting atau rapat dengan faculty atau dengan dosen-dosen di sana. Nah ini misalkan kita habis meeting workshop tentang writing atau apa, saya lupa, ini dengan dosen-dosen yang ada di SAIS. Terus ada juga kadang tuh kita ngadain acara kayak culture night atau potluck dinner, di mana mahasiswa dari negara mana-mana itu membawa makanan khas negaranya, terus kita kayak makan bareng-bareng kayak gitu. Ini saya foto sama 3 mahasiswa saya. Lalu ini adalah dengan faculty, setiap hari Jumat tuh ada namanya happy hour. Happy hour tuh kayak
mereka kayak kita ngumpul untuk ngobrol sih basically, karena kalau weekday semua pada sibuk jadi nggak sempat ngobrol. So happy hour di Jumat sore ini biasanya kayak ngobrol dan ketemu. Seriously, is that all? Ya enggak ya, pasti jalan-jalan dan pasti sempat norak juga ngelihat salju pertama kali, terus ke kampus Columbia University yang menurut saya keren banget. Nah, sebelum Cinta Laura mikir mau ke sana, saya udah ke sana duluan. Lalu mungkin ya mengunjungi event-event yang lagi ada, jalan-jalan intinya. Dan sebelum kalian tahu bahwa Korean Wave itu ngehit, saya udah punya mahasiswa opa-opa gitu ya. Oke, so last one, some takeaways gitu. Apa sih pelajaran yang bisa diambil? Bahwa untuk mencapai sesuatu, pertama kita harus berani bermimpi. Tapi memimpi aja itu nggak cukup ya, karena kita harus berusaha. Dreams won't work unless you do something about it. Lalu yang kedua adalah prepare early. Nah, makanya kita adakan sesi informasi beasiswa ini jauh-jauh hari. Tadi kan ada yang deadline-nya Maret, Februari, April gitu ya. Tapi if you prepare early, udah tes TOEFL duluan misalkan, udah research dulu misalkan mau kuliah di kampus mana, you will be ready gitu ya when your chance comes gitu. Lalu harus berani juga ambil resiko gitu ya, because life is an adventure. Resikonya apa? Oh, mungkin resikonya akan jauh dari keluarga, mungkin resikonya akan harus beradaptasi dengan banyak hal baru, resikonya harus spend time untuk belajar bahasa Inggris supaya mungkin skor TOEFL-nya atau speaking skill-nya bisa lebih fluent misalkan. Jadi memang harus berani keluar dari comfort zone. Dan yang terakhir adalah learn and reflect gitu ya, even from the negative feelings and experience. Kayak saya pun gitu, 1 tahun menjadi FLTA itu adalah tahun terbaik dalam hidup saya, if I may say, karena menjadi FLTA itu nggak ada beban gitu ya, nggak seperti kuliah. Kalau kuliah bebannya harus lulus gitu. Jadi FLTA itu benar-benar yang saya enjoy banget waktu itu, benar-benar punya waktu untuk mengeksplor diri saya, mengeksplor tempat baru, mengeksplor culture baru, and I totally enjoy that. So I'm also hoping that you will get your own experience and chance to make your dream come true ya. Ini adalah testimoni yang saya tulis di websitenya Aminef gitu. Through FLTA, FLTA gives much influence on how I perceive myself, my culture, my country, and the global world. It offers broad opportunity to build a better intercultural understanding as well as improve foreign language teaching skills. It raises the awareness that language cannot be separated from culture and that culture cannot be assessed from only one perspective. This program is great, yeah, to connect with people from different places, different countries. By joining the program, I become more aware and more confident in performing myself with the identities I have, especially as Indonesian, as a teacher. Okay, that will be all. Itu supervisor saya namanya Bu Nona ya. Thank you for listening. If you want to keep in contact, itu ada email saya, ada mobile phone number, dan juga ada my Insta account. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Mbak Muntik atas